memperebutkan kursi ini. Saya sangat prihatin ketika memang teman-teman itu mau mengabdikan diri sebuah desa, itu harus habis-habisan mengejarnya begitu. Karena kita tangkap bahwa dari apa yang dia lakukan itu sendiri sudah menjadi sebuah cerminan ke depannya seperti apa. Nah, kalaulah yang kedua itu dikatakan tadi apa yang diharapkan oleh kepala desa, sekarang kembali lagi motivasinya berkaitan dengan duduknya yang bersangkutan. Teman-teman ini bisa mengambil, katakan saja statement saya ini menjadi sebuah hipotesa atau anggapan sementara, barangkali seperti itu ya. Saya agak lupa itu istilah-istilah daripada akademis ini, anggapan sementara, yaitu ketertarikan menjadi kepala desa itu adalah mengelola dana desa. Karena ada dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat, yang dinamakan dana desa itu, maka orang berlomba-lomba untuk ingin mengelola ataupun menggunakan kegiatan ini itu di samping dengan orientasinya yang lain. Nah, coba teman-teman mahasiswa, apa sih motivasinya seorang itu maju ke Pilkades itu dengan dengan hubungannya dengan dana desa. Nah, mungkin tema besarnya seperti itu. Tetapi yang saya tangkap bahwa kebanyakan orang itu memang tertarik menjadi kepala desa itu karena memang sebagian banyak itu karena dana desa. Nah, kalau dikembalikan kepada saya sendiri, saya tidak pernah dulu membahas tentang dana desa ketika memang saya kembali ke kampung halaman. Karena saya sadar dari dana desa itu tidak cukup untuk membangun sebuah pembangunan yang besar-besar. Tetapi dalam kacamata saya, dana desa itu mampu menopang atau menjadi stimulus untuk kegiatan pembangunan yang lebih besar. Nah, harapan masyarakat sebenarnya terhadap kepala desa, saya sendiri juga mengalami kebingungan kalau ditanya terkait dengan ini. Tetapi apabila saya menjadi warga biasa, harapan kita adalah memang dengan adanya dana desa ini, pemerintah desa itu mampu mengelola sebenarnya. Bukan hanya sebatas gaung diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa, tapi tidak mampu mengelolanya. Ini yang saya tangkap di masyarakat. Berulang kali saya sampaikan kepada masyarakat, dana desa ini tidak akan mampu menjawab kebutuhan daripada pembangunan di desa. Tetapi ini mampu menopang daripada pembangunan yang akan berjalan. Setidak-tidaknya ini adalah menjadi pintunya begitu. Saya kira itu mungkin Bu Ania berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat itu. Iya, berarti kalau dilihat di sini kan Pak, desa itu harus kreatif, desa itu harus inovatif gitu ya Pak. Iya. Ya. Inovatif ini kan berarti desa harus mengembangkan sesuai basisnya. Pak Jikri, hari ini Desa Padang Jaya itu apa Pak? Berkebun, mata pencarian rata-ratanya berkebun, bertani, atau mix? Ya, dana desa itu setiap tahun memiliki skala prioritas. Nah, ini yang tidak dipahami oleh masyarakat sebenarnya, tantangannya kita itu. Yang kedua, memang kami dari pemerintah desa sekarang ini mempelajari daripada profil desa dulu. Memang di desa Padang Jaya sendiri itu pada umumnya adalah perkebunan kelapa sawit. Tidak ada di sini tanam sayur mayur itu seperti layaknya saya dulu di Lempake, itu tidak ada. Nah, oleh karenanya itu seharusnya kita juga menyesuaikan dengan kebutuhan desa tersebut. Ada BUMDes Pak di sana? Alhamdulillah BUMDes kita tergolong BUMDes terbaik se-Kalimantan Timur di tahun 2019 berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Ya. Tapi kalau
secara pendapatan asli desa kami masih di bawah 50 juta, paling banter hanya 60 juta. Seperti itu. Oh, ini kayak BUMDesnya jalan ya. Nah, itu loh Ya, teman-teman, pendapatan asli desanya kecil, tapi dia punya tata kelola BUMDes yang bagus. Kali ya, aja mau skripsi BUMDes, silakan ke sana. Atau mungkin ada temannya yang lagi galau belum dapat inspirasi apa gitu, bisa ke ya, sana gitu. ya. Itu laboratorium yang bagus. Nah, Pak Zikri, kan Oke. dalam mengelola itu pasti desa juga punya aturan gitu kan. Bukan hanya aturan yang diberikan oleh negara, barangkali desa itu mau mengatur tentang apa kayak gitu kan ada perdesnya. Ya, Perdes dibikin oleh BPD. ya. Selama ini bagaimana Pak Zikri terkait dengan apa ya pola hubungan Pak dalam hal ini pemerintah desa dengan BPD itu bagus atau apa sih sebenarnya yang jadi kendala untuk membuat perdes itu di desa? Itu apa Pak Zikri? Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebenarnya memberikan pengakuan negara terhadap desa. Adapun terkaitan dengan isi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu teman-teman nanti bisa browsing ataupun bisa bertanya kepada Bu dosen. Nah, karena kita diberikan sebuah kekuasaan terkait dengan pengelolaan keuangan desa berupa dana desa dan ADD, anggaran dana desa yang berasal dari kabupaten, ya, yang disisihkan dari 10% dari dana perimbangan daerah dari pusat dan dibagi ke desa-desa, dan ada namanya dana desa dari pusat. Nah, terkait dengan pengelolaan keuangan desa itu ada di Permendagri nomor 18 tahun 2000, Permendagri nomor 20 tahun 2018, di mana memang ada bidang-bidang tertentu yang pengelolaannya masuk dalam bidang-bidang tersebut, termasuk dengan penomoran rekening desa. Pemerintah desa itu adalah kepala desa dan perangkat yang dibantu oleh perangkat desa. Oleh karenanya berkaitan dengan perangkat desa ada tersendiri aturannya, Permendagri nomor 67 tahun 2017. Sedangkan pemerintahan desa itu adalah pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Tentang badan permusyawaratan desa ini sendiri diatur dalam Permendagri nomor 110 tahun 2016. Adapun mengenai segala sesuatu yang kita lakukan termasuk rancangan anggaran pendapatan asli pendapatan desa APBDes itu juga kita tuangkan ke dalam peraturan desa. Peraturan desa ini bisa dibuat oleh pemerintah desa maupun oleh anggota BPD yang disetujui secara bersama-sama. Sejauh ini alhamdulillah kami coba membangun sebuah relasi sebagai mitra daripada pemerintah desa kepada anggota BPD cukup baik, dan seluruh perdes itu kami sepakati secara bersama-sama. Memang kebanyakan perdes itu diajukan oleh pemerintah desa dan disetujui oleh anggota BPD, selama memang perdes itu tidak bertentangan dengan hal-hal yang lain. Tetapi memang ini juga yang tidak kalah pentingnya adalah memang SDM daripada aparatur pemerintahan desa itu sendiri. Karena memang berkaitan dengan perdes ini menyangkut tentang redaksi akademis kan seperti itu. Nah, kelemahan kita di sebuah desa itu adalah mendesain sebuah perdes itu yang cukup mengikat dan memang dengan bahasa yang elegan. Barangkali itu. Ya, memang problem peraturan desa itu kemarin tugas salah satunya ada yang perdes ya, teman-teman. Barangkali dari hasil diskusi ini nanti ada yang mau ditanyakan kepala desa. Terakhir Pak Zikri, saya yang ingin tanya sama Pak Zikri. Pak Zikri, kadang-kadang kan problem itu juga butuh mediasi kabupaten. Atau mungkin kadang-kadang begitu tidak boleh sama kabupaten. Atau mungkin ada kepentingan lain pemerintah kabupaten. Kita tidak
cukup banyak problem itu pola hubungannya di sana. Sebagai desa yang hari ini merintis untuk kemajuan melalui BUMDes dan lainnya. Saya ingin Pak Zikri sedikit menceritakan gitu pola hubungan dengan pemerintah desa. Selama ini ada bimbingan ataukah selama ini memang ada yang diadvokasi barangkali Pak Zikri? Saya pikir di perkebunan kasus tanah juga pasti banyak. Problem itu banyak kayak begitu. Gimana Pak Zikri pola hubungannya dengan pemerintah kabupaten nih Pak Zikri? Ya. Kendala kita dari awal pertama semakin kita kurang membaca tentang pemerintah desa, memang kita akan semakin banyak kesulitan. Dari tahun pertama yang saya coba alami adalah berkaitan dengan bagaimana menangani problem-problem yang ada. Ternyata di dalam Undang-Undang Nomor 6 itu ada dua yang namanya kewenangan skala lokal desa dan kewenangan pengelolaan keuangan. Nah, kewenangan inilah yang menjadi bagian pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah Kabupaten Pasir. Dari kasus-kasus yang ada, kendala atau problem yang cukup signifikan ini memang berkaitan dengan pertanahan. Sebagaimana yang telah kami alami, yaitu tentang salah satunya adalah konflik agraria yang berkaitan dengan tanah kas desa, tanah milik desa yang diakui oleh masyarakat. Nah, kewenangan kita sebagai pemerintah desa memang sampai pada musyawarah desa. Seharusnya musyawarah desa ini memunculkan sebuah mufakat. Tetapi apabila tidak tercapai, maka yang kami lakukan adalah sampai pada aparat penegak hukum, yaitu Kapolsek. Itu yang coba kami lakukan dalam hal penanganan problem-problem yang bersifat pertanahan. Adapun program-program masyarakat, saya rasa ini masalah itu tidak akan pernah tuntas kalau memang sekiranya kita berfokus ke masalahnya. Seringkali saya melalui Facebook saya sendiri mengatakan kepada teman-teman itu lebih tertarik dengan masalah dibanding dengan menggali ide dan gagasan yang akan kita capai. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau ide itu harus digali, kemudian dimatangkan, dan seterusnya. Sedangkan masalah itulah sesuatu yang muncul atau dampak daripada sosial itu sendiri. Oleh karenanya, ide itu mampu kita rekayasa, sementara masalah tidak mampu kita rekayasa. Nah, kecenderungan orang lebih banyak tertarik dengan masalah dibanding dengan ide. Seperti itu. Saya kira itu mungkin yang mampu saya jawab untuk sementara ini. Ya, berasa Pak Zikri ujian lisan gitu ya. Seperti itu. Pak Zikri banyak ini nanti poin-poin. Saudara-saudara, problem perkebunan itu tidak simpel begitu ya. Perkebunan terlebih Pak Zikri desanya berbasis di perkebunan kelapa sawit terutama. Di beberapa riset saya tentang kelapa sawit ini banyak kepala desa bagaimana juga misalnya harus ikut turut serta misalnya menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi. Itu kepala desa kalau nggak ngotot nggak dapat. Gimana penduduk saya nggak dapat pupuk atau tidak? Itu kepala desa juga harus ngotot. Belum lagi problem yang bagaimana angkutan jalan yang jalan umum dibangun oleh ADD misalnya ya, gotong royongnya desa, lewat nih truk perusahaan malam-malam jebol lagi, itu kepala desa harus juga menenteramkan warganya dan lain sebagainya. Ya bagaimanalah, banyak sekali yang dilakukan. Belum lagi pola-pola kemitraan kemitraan perkebunan antara petani plasma dengan pekebun plasma dan pekebun swadaya. Bagaimana swadaya itu hari ini juga sangat terpinggirkan ya Pak Zikri ya, tidak mendapatkan perhatian yang lebih, entah itu pendampingan atau dan lain sebagainya. Demikian juga mungkin karet.
Saya pikir di kelas ini bukan hanya anak Samarinda saja, Pak, Ya. juga banyak teman-teman yang ada di daerah seperti Kutai Timur, ada di Mahakam Ulu, ada mungkin di PPU, kelas ini ada, bisa memotret kehidupannya. Dan mumpung di sini ada Pak Zikri gitu, mungkin kemarin ada yang terkait dengan tugasnya, saya sama Pak Zikri di sini mau mencoba menggali. Saya persilahkan kepada kelas untuk barangkali ada yang ingin memberikan pertanyaan, penasaran atau mungkin ide gitu ya. Atau yang mau kepoin Padang Jaya itu gimana sih kayak gitu ya. Silahkan. Saya persilahkan, mungkin ada yang ingin bertanya atau berpendapat gitu. Silahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu dan juga selamat pagi. Zulkarnain. Saya atas nama Muhammad Yudi Setiawan ingin bertanya Pak, bagaimana strategi Bapak Zikri dalam mengembangkan potensi desa yang Bapak pimpin sekarang, yaitu Desa Padang Jaya ini Pak? Sekian Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Langsung aja dulu ya. Saya ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Oke. Di Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa itu kan, yang pada pasal 72 itu membagi sumber pendapatan desa gitu ya. Ada yang pendapatan asli dan juga transfer, seperti dana desa, ADD, dan hibah. Nah, saya ingin bertanya Pak, terkait dengan dana desa ini bagaimana pertanggungjawaban atau pelaporan realisasi penggunaan dana desa. Lalu yang kedua itu Pak, apakah di desa Bapak ini sudah ada temuan inspektorat terkait dengan penggunaan dana desa ini Pak? Terima kasih. Ya. Ada yang lain mungkin? Ada yang lain? Itu 2 pertanyaan berat ya. Itu tadi satunya bicara strategi, terus ini tadi sudah kayak gitu. Mungkin 2 itu dulu ya, nanti bisa berkembang yang lain. Saya jawab dulu barangkali Pak ya. Dari Mas Yogi, Jody ya, Mas Jody ya. Mas Jody, strategi pengembangan potensi. Kendala kita di awal itu pertama adalah berkaitan dengan regulasi, Mas Yodi. Kita ini terlalu semangat berkaitan melihat potensi desa lain yang sudah berkembang begitu ya, terkadang seperti itu. Apalagi di masa media sosial saat ini, ada sedikit di sana viral, kita ikut-ikutan seperti itu. Ada sedikit di sana sawahnya yang viral, kita pengen ikut seperti itu. Ada yang di sana tamannya viral, kita pengen ikut seperti itu. Nah, saking banyaknya tentang informasi ini, sehingga makin banyaklah usulan terkait dengan keinginan warga untuk ini itu. Nah, terkadang kita lupa diri bahwa sebetulnya yang lebih berpotensi di desa kita ini apa. Nah, kembali lagi seperti saya sampaikan tadi, seharusnya memang kita memperdalam yang namanya profil desa. Karena profil desa itu berhubungan dengan jumlah penduduk, berhubungan dengan potensi yang ada, dan luasan, dan seterusnya. Maka sekarang pemerintah pusat itu mengeluarkan SDGs desa, Sustainable Development Goals desa, yang belum sampai saat ini belum selesai kami input. Adapun strategi kami, saya mencoba menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sering saya mengatakan, karena kami cuma 6 tahun, maka di tahun 1 sampai tahun ketiga itu orientasi kami adalah di bidang infrastruktur fisik jalan dan seterusnya. Adapun di tahun 2022 sampai kami habis, itu memang orientasinya adalah pemberdayaan. Ini kapasitas saya menjawabnya sebagai dana desa, Pak ya, bukan
keuangan daerah ya, tapi dana desa. Nah, kami orientasikan ke fisik di 3 tahun pertama sedapat mungkin, dan kami orientasikan pemberdayaan di 3 tahun berikutnya. Kenapa saya paksakan seperti ini? Karena keterbatasan uang tadi. Nah,